Perkenalkan, nama lengkap saya Felis Novela Audiens Ladu dengan NPM 21202047. Saya mahasiswa praktek D3 Kebidanan dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Saya akan melakukan pempraktekan video pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, saya Bidan V, saya yang bertugas pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi ibu. Baik ibu, apakah ibu sudah bersedia? Iya ibu, saya bersedia. Baik ibu. Kira-kira tujuan dari pemeriksaan fisik anaknya saya ini apa itu? Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah ada kelainan atau tidak pada bayi ibu. Terima kasih ibu. Saya boleh meminjam bayinya ibu untuk melakukan pemeriksaan ibu. Permisi ya ibu. Sebelum saya melanjutkan tindakan di sini, yang pertama saya akan menyebutkan alat dan bahan-bahannya. Yang pertama ada pena, ada buku, ada sarung tangan steril, ada termometer, metlip, lila, stetoskop, ada timbangan bayi serta pengukur panjang badan bayi, dan juga ada kain serta lampu sorot. Memastikan pencahayaan bayi dan juga dalam keadaan hangat. Lalu langkah selanjutnya yaitu saya akan mencuci tangan sebelum melakukan tindakan. Tuangkan sabun pada telapak tangan kiri dan kanan, usap. Yang pertama pada punggung jari, balas, sela-sela jari, balas, buku jari, balas, kemudian pada ibu jari, lalu kemudian ujung-ujung jari, lalu kemudian bilas. Keringkan pada handuk yang bersih dan kering. Setelah mencuci tangan, saya akan memakaikan sarung tangan steril. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menilai keadaan umum bayi. Kemudian melakukan penilaian pada tonus otot. Dan juga pada warna kulit bayi yaitu warna kemerahan yaitu keadaan normal, dan juga tangisan bayi yaitu secara aktif dan itu juga keadaan normal. Dan juga refleksnya aktif yaitu dalam batas normal. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengukur TTV pada bayi. TTV apa? Melakukan pengukuran TTV pada bayi. Yang pertama mengukur suhu dengan menggunakan termometer pada ketiak bayi. Suhunya yaitu 36,5 dalam batas normal. Kemudian frekuensi napasnya yaitu 30 kali per menit. Lalu langkah berikutnya yaitu frekuensi jantung. Jantungnya dalam batas normal yaitu 120 kali per menit. Langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan penimbangan berat badan bayi dan juga tinggi badan bayi. Sebelum melakukan penimbangan berat badan bayi dan juga tinggi badan bayi, terlebih dahulu kita akan menyiapkan kain pengalas. Jika
kita melakukan pengukuran berat badan bayi dengan ngapain mehe? Langkah berikutnya yaitu penimbangan berat badan bayi. Lakukan penimbangan berat badan bayi dengan timbangan digital, lalu tekan tombol start atau on. Baik, di sini berat badan bayi dalam batas normal yaitu 3.500 gram. Baik, langkah berikutnya yaitu pengukuran tinggi badan bayi. Tinggi badan bayi dalam batas normal yaitu 50 cm. Setelah itu, saya akan melakukan pemeriksaan pada kepala. Yang pertama, kita melakukan inspeksi pada kepala. Yang kedua, yaitu palpasi dengan cara meraba. Pada kepala bayi, yaitu kepala bayi berbentuk bulat dan juga tidak ada benjolan. Langkah selanjutnya yaitu pemeriksaan pada ubun-ubun. Lalu ubun-ubunnya di sini yaitu cekung. Kemudian melakukan molase struktura. Kemudian melakukan pemeriksaan pada tulang kranial, apakah adanya kepal hematon dan juga kaput suksedaneum. Kemudian di sini saya akan melakukan pengukuran lingkar kepala dengan menggunakan Medline. Kemudian lakukan pengukuran fronto-occipitalis atau dari dahi keliling. Baik, di sini lingkar kepalanya dengan 34 cm yaitu dalam keadaan normal. Kemudian lakukan pengukuran mento-occipitalis atau dari atas kepala ke dagu. Kemudian lakukan pengukuran yaitu mento-occipitalis atau dari atas kepala ke dagu. Yaitu dengan normalnya 35 cm. Kemudian yaitu pengukuran suboccipitobregmantica, yaitu dari belakang kepala diukur keliling. Dengan normalnya yaitu 32 cm. Kemudian pengukuran submentobregmantica, yaitu dari dagu ke kepala. Dengan normalnya yaitu 32 cm. Langkah selanjutnya yaitu pemeriksaan pada mata. Di sini apakah pada mata simetris atau tidak. Kemudian apakah ada tanda-tanda infeksi. Lalu kemudian apakah penglihatannya dengan cahaya. Apakah juga juling. Lalu ke berikut di sini pada matanya tidak ada infeksi dan juga sekarang saya akan melakukan uji penglihatan pada cahaya dengan menggunakan senter. Di sini pada mata tersebut dia mengikuti arah senter dan gerak bola matanya mengikuti arah senter. Sekarang pemeriksaan pada telinga. Pada telinga kesimetrian. Lalu yang ke berikut lubang telinga. Lubang telinga di sini tidak ada sekret dan juga tidak ada cairan. Telinganya juga bersih. Gendang telinga juga begitu, tidak ada sekret dan juga tidak ada cairan. Kemudian refleks moro dengan cara menepuk. Di sini bayi mendengarkan dengan jelas dan baik. Langkah selanjutnya yaitu pemeriksaan pada hidung. Di sini hidung dalam keadaan bersih, tidak ada sekret dan juga tidak ada cairan.
Lalu kemudian pada mulut yaitu simetris, tidak ada bercak putih pada gusi. Lalu kemudian gusinya tidak berarah dan juga mulutnya berwarna merah dan tidak pucat. Lalu langkah selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan leher, yaitu dengan cara inspeksi dan juga palpasi. Inspeksinya lehernya dalam keadaan baik, bentuk lehernya bulat dan juga di sini tidak ada kelenjar tiroid dan juga tidak ada juga pembesaran kelenjar parotis, kelenjar getah bening dan juga pembesaran vena jugularis. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan pada dada. Bentuk dadanya yaitu simetris, lalu puting susunya, kemudian bunyi nafasnya normal dan juga bunyi jantungnya. Sekarang kita akan melakukan pengukuran lingkar dada. Ya, di sini lingkar dadanya yaitu 34 cm dan retaksi dadanya juga normal. Langkah yang berikut yaitu melakukan pemeriksaan ekstremitas atas atau pada tangan. Di sini tangannya bergerak dengan aktif dan jumlah jarinya yaitu di sini saya akan melakukan pemeriksaan ekstremitas atas atau tangan. Di sini gerakan tangannya yaitu gerakan normal secara aktif dan juga jumlah jari tangannya yaitu normal. Kemudian jumlah dan juga warna kukunya yaitu normal. Sekarang tindakan yang berikutnya yaitu melakukan pemeriksaan pada langkah selanjutnya yaitu mengukur lila pada bayi. Lalu di sini lila pada bayi tersebut yaitu 11 cm yaitu dalam keadaan normal. Langkah selanjutnya yaitu pemeriksaan pada sistem saraf. Perhatikan juga adanya refleks moro dengan cara memberikan rangsangan suara keras atau tepuk tangan. Lalu yang pertama yaitu gerak glabelar, yaitu adalah ketukan daerah pada pangkal hidung secara pelan dengan menggunakan jari telunjuk. Bayi akan mengedipkan mata pada 4-5 ketukan pertama. Di sini bayi mengalami refleks yaitu dengan keadaan normal. Lalu yang kedua dengan cara menghisap. Benda menyentuh bibir disertai refleks menelan. Tekanan pada mulut bayi, pada langit, bagian gusi atas timbul isapan yang kuat dan cepat. Dan di sini bayi menghisap tangan. Lalu yang ketiga yaitu refleks mencari atau routing. Bayi menoleh ke arah benda yang menyentuh pipi. Misalnya mengusap pipi dengan lembut. Bayi menoleh kepalanya ke arah jari kita dan membuka mulutnya. Dan itu juga termasuk refleks. Yang berikut refleks menggenggam. Refleks menggenggam ini adalah di mana dengan meletakkan jari telunjuk pada palmar dengan tekanan gentle. Normalnya bayi akan menggenggam dengan kuat jika telapak tangan ditekan. Bayi menggepalkan tinjunya. Lalu yang terakhir yaitu refleks Babinski. Refleks Babinski ini adalah goresan telapak kaki dimulai dari tumit, gores sisi lateral telapak kaki ke arah atas, kemudian gerakan jari sepanjang telapak kaki. Bayi akan menunjukkan respon berupa skala jari kaki hiperekstensi dengan ibu. Langkah selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan pada perut. Di sini apakah penonjolan tali pusat pada saat menangis.
Nah, di sini tidak ada penonjolan tali pusat pada saat menangis. Lalu kemudian apakah perdarahan tali pusat? Di sini juga tidak ada perdarahan pada tali pusat. Lalu kemudian perutnya lembek pada saat diam. Lalu yang terakhir itu adanya benjolan. Nah, di sini juga tidak ada benjolan. Langkah selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan pada genitalia. Jika pada bayi laki-laki ada dua testis dan ada dua testis pada skrotum dan juga penisnya berlubang pada ujung. Dan juga pada perempuannya yaitu pada perempuannya yaitu apakah pada vagina berlubang, uretra berlubang, terdapat labia mayora dan labia minora, dan yang terakhir yaitu jika atrium labia minora menutupi labia minora. Nah, di sini juga terdapat labia mayora dan juga labia minora. Yaitu langkah selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan pada pinggul dengan kaki bayi ditekuk dan diputar perlahan untuk mengetahui sambungan dari pinggul. Di sini kakinya ditekuk. Langkah selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan pada ekstremitas bawah, yaitu pada kaki. Gerakan pada kaki yaitu gerakan aktif dan juga kesimetrian. Jumlah jari kakinya normal yaitu 5. Langkah selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan pada punggung dan anus. Pada punggungnya di sini tidak ada spina bifida dan juga pada tulang belakangnya tidak ada lordosis, kiposis dan skoliosis. Dan yang terakhir yaitu pada anusnya di sini berlubang dan itu juga normal. Lalu langkah selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan pada kulit, yaitu di sini pada kulitnya tidak ada pembengkakan dan juga tidak ada bercak hitam. Dan juga di sini kulitnya berwarna kemerahan dan itu juga dalam batas normal. Dan di sini juga ada tanda lahir. Dan di sini juga warna kulitnya kemerahan dan juga ada beberapa tanda lahir pada kulit bayi. Setelah melakukan pemeriksaan fisik, sekarang saya akan melakukan pembungkusan bayi. Ibu, pemeriksaan fisik pada bayinya sudah selesai dan semuanya dalam batas normal. Syukurlah Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Ibu. Semoga pemeriksaan fisik pada bayi Ibu sudah selesai dan di sini bayi Ibu tidak dalam batas normal dan juga tidak ada kelainan ataupun kecacatan. Semoga Ibu bayinya cepat sembuh. Dan semoga bertumbuh dengan baik dan juga berkembang dengan baik. Sekarang langkah selanjutnya yaitu membereskan peralatan. Lepaskan sarung tangan. Kemudian mencuci tangan menggunakan air mengalir. Lalu keringkan menggunakan handuk bersih. Baik, pembuatan video pemeriksaan fisik pada bayi telah selesai. Semoga bermanfaat.